Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah hampir 1 bulan lebih. Allah Subhanahu wa taala pisahkan kita untuk sementara waktu. Merupakan satu kenikmatan besar, kita dipersatukan oleh Allah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersua, bertatap muka dengan saudara-saudara kita. Ini adalah sebuah nikmat yang agung. Kata Nabi SAW, sebagaimana sebuah hadis yang sangat populer di kalangan kita bagi tulabul ilm, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah, tatkala kita keluar dari tempat ini, tatkala kita sudah berjumpa kembali bercengkrama dengan anak-anak kita di rumah, dan di saat yang sama kita merasakan as-sakinah di dalam hati kita, perasaan tenang, maka berarti satu tujuan kita menuntut ilmu terpenuhi. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, wa ghasyiyat humur rahmah. Ketika keberadaan kita di tempat yang mulia ini menumbuhkan benih-benih kasih sayang dan cinta antar sesama, maka di saat itulah kita benar-benar sudah mewujudkan tujuan yang kedua dari kita menuntut ilmu syar'i. Bukan semakin memantik perpecahan dan pertikaian antar sesama saudara dan kaum muslimin, tapi pertemuan-pertemuan untuk yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tujuan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyat umur rahmah. Kasih sayang antar sesama itu terpupuk lewat pertemuan dan perjumpaan seperti ini. Adapun yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni bersabda, yang ketiga adalah wa haffathumul malaikah. Malaikat rahmat, malaikat senantiasa mendoakan kebaikan, terutama adalah istighfar untuk para tulabul ilm. Dan ini yang perlu kita renungkan, perlu kita rasakan pula kehadiran mereka di saat kita menuntut ilmu syar'i, terutama di tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Keberadaan mereka tentunya sangat-sangat membantu kita, jamaah. Bagaimana tidak? Karena malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang unik, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwat. Bayangkan kalau seandainya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang spesial ini tidak pernah berdosa, tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah, kemudian mendoakan kita, subhanallah, maka besar kemungkinan, potensi besar, doa-doa mereka akan segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita rasakan. Adapun yang terakhir yang perlu kita jiwai pula adalah wa dzakarallahu fi man indah, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama kita ini yang datang atas dasar tulus dan ikhlas mendatangi rumah-rumah Allah, dan itu disampaikan kepada para penduduk langit sana. Maka dari sinilah seharusnya kita selalu mengevaluasi, karena Nabi SAW benar-benar
menunjukkan bahwasanya tulabul ilmu syar'i itu akan bisa kita rasakan 4 hal tujuan kita datang ke majelis ini ilmu. Di saat hati kita merasa tenang, dan semakin tenang rasa persaudaraan semakin terpupuk, kita bisa merasakan bagaimana kehadiran malaikat rahmah untuk selalu mendoakan kebaikan bagi kita semua, dan kita pun merasakan bagaimana nama-nama kita itu akan semakin harum di penghujung sana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para penduduk langit. Bila 4 hal ini yang kita rasakan, maka insya Allah kita benar-benar memahami hakikat dari kita menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ilmu yang serba baru, tidak. Nabi SAW tidak mengatakan demikian. Tapi menuntut ilmu syar'i itu adalah bagaimana kita bisa mengamalkannya. Sekalipun ilmu yang kita dapatkan, maaf, sudah kita hafalkan, sudah kita dengarkan dari ustadz yang lain, tapi sejatinya talabul ilmu itu adalah untuk mendapatkan 4 tujuan mulia sebagaimana yang kita sampaikan. Apakah kajian itu sudah pernah diulas? Apakah kajian dan dari kitab yang dijadikan sebagai kurikulum itu sudah hafal 4 kali, 10 kali? Bukan itu tujuan kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, selalu menata ketulusan hati kita untuk mendatangi ilmu syar'i, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meletakkan kita di atas istiqomah, di atas yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu tema yang akan kita ulas pada kesempatan malam hari ini ya adalah tentang pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Buhairah. Setelah dahulu kita membahas dunia perkambingan, masih ingat ya? Dunia perkambingan ya, di saat Nabi SAW di usia 8 tahun sudah berada di pengawasan dan kepengasuhan Abu Thalib. Dan Abu Thalib kondisinya tidak seperti kakeknya tercinta yang termasuk pembesar dan kaya raya. Abu Thalib hidup di bawah garis kemiskinan. Maka sudah menjadi kewajiban bagi Nabi SAW yang numpang di rumahnya Abu Thalib harus ikut serta membantu, menutup dan menyambung hajat hidupnya. Apalagi Abu Thalib yang juga memiliki banyak putra. Salah satu di antara bentuk dan kontribusi Nabi SAW untuk sedikit meringankan beban hidup pamannya yaitu Abu Thalib adalah dengan mengembalakan kambing sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan. Adapun yang hari ini adalah bagian dari kontribusi yang lain, di mana Nabi SAW di usia 12 tahun, 8 tahun sudah mengembalakan kambing dapat upah. Usia 12 tahun, subhanallah, jarak ribuan kilometer ditempuh oleh Rasul SAW di usia yang masih belia 12 tahun. Ya, dari kota Makkah beliau keluar sampai di negeri Syam di sana. Bukan seperti layaknya anak-anak usia 12 tahun saat ini rekreasi, ya, pelesiran atau mungkin barangkali dharma wisata ke luar negeri. Tidak sama sekali. Nabi SAW di sana murni untuk membantu kafilah dagang, dan kala itu memang membantu hajat hidupnya pamannya tercinta. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa-masa kecil Nabi SAW ini sebenarnya membawa banyak dan menyimpan banyak sekali pelajaran bagi kita semua, terutama orang tua, untuk satu, banyak bersyukur dengan kondisi kita saat ini yang insya Allah lebih mulia, lebih baik daripada kondisi Nabi SAW. Dan yang kedua, menuntut kita untuk lebih maksimal di saat kita diberikan berbagai fasilitas, waktu luang yang lebih banyak untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama, dan selalu mengawasi dan mengontrol yakni anak-anak kita. Terutama dahulu pernah kita sampaikan, tidak selalu memanjakan anak-anak kita. Bayangkan Nabi SAW di usia sedini itu 8 tahun sudah bekerja. Nabi SAW di usia 12 tahun sudah melewati, Masya Allah, ratusan bahkan ribuan kilometer untuk sampai di negeri Syam. Maka oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita akan sampaikan kisah yang penuh pengorbanan dan perjuangan bagi Nabi SAW. Kalau seandainya mengembalakan kambing itu masih mending,
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berjumpa dengan sanak saudaranya, paman-pamannya, berangkat pagi, paling sore sudah pulang. Ya, ini bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, 12 tahun. Kelas berapa 12 tahun itu jamaah? Ya, SMP? Subhanallah, itu sudah sampai di negeri Syam. Ya, ini adalah satu profesi yang insya Allah barangkali tidak akan kita jumpai pada anak-anak seusia 12 tahun di negeri ini. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kisah ini sebenarnya adalah kisah yang sangat populer. Pertemuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di negeri Syam dengan seorang pendeta yang bernama Buhaira. Sebenarnya kisah ini tidak perlu kita teliti lebih jauh, karena hampir semua anak-anak SD sekarang, anak SMP, anak SMA, bahkan yang nggak sekolah pun kisah ini sudah cukup masyhur dan populer di kalangan kita. Tapi apa yang terjadi ya nih jamaah? Selama ini kita selalu berada di zona aman. Kita saat ini selalu nyaman di dalam ring kita sendiri. Kita jarang untuk menengok di luar ring. Ternyata di luar sana subhanallah, kisah ini dianggap sebagai syubhat. Pertemuan ini dianggap sebagai cerita hayalan. Bahkan status Buhaira yang kita yakini itu pernah dijumpai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebagian orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang orientalis, sosok Buhaira ini adalah dongeng semata. Ini adalah cerita fiktif. Gak ada yang perlu kita percaya dan kita yakini. Seperti itulah kondisi di luar sana. Nah, maka di sini jamaah yang dirahmati Allah, bagian penting kita mempelajari fikih sirah nabawiyah itu apa? Salah satunya adalah membantah syubhat-syubhat yang seperti ini. Tentunya berdasarkan ini fakta-fakta, dan nanti kita akan tampilkan secara ilmiah pula. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kisah pertemuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Buhaira ini bersumber dari dua jalur. Yang pertama adalah dari jalur sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dan yang kedua berasal dari jalur seorang tabi'in. Ini kita belajar riwayat yang terlebih dahulu. Yang kedua dari jalur tabi'in yang bernama Abu Majlad Lahik ibnu Humaid. Nah, dua jalur inilah beberapa pakar ahli hadis meriwayatkan ada kalanya dari jalur Abu Musa al-Ash'ari, seperti Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, misalnya Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, misalnya Imam Ibnu Asakir dalam Tarikhud Damaskusnya, atau adalah Abu Nuaim dalam Dalail Al-Nubuwah. Ini mengambil jalur dari Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat. Ada kalanya mengambil jalur dari Abu Majlad, ya, Lahik ibnu Humaid. Ya, salah satunya adalah Ibnu Sa'ad, pakar ahli sejarah, dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra menyebutkan kisah ini dari jalur Abu Majlad. Pun demikian dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, itu ternyata mengambil jalur dari seorang tabi'in. Kenapa kita membahas ini dan apa faedahnya kita menyebutkannya? Ini menunjukkan bahwasanya kisah ini adalah kisah yang sangat populer di kalangan para ahli hadis, pun demikian dengan para ahli sejarah. Terbukti mereka semua meriwayatkan. Dan ini menjadi bukti juga bahwasanya para ulama ilmu hadis dan ilmu sejarah memberikan perhatian yang besar, porsi yang cukup besar pula untuk kisah ini. Tapi apalah daya, setiap orang yang benci kepada Islam selalu mencari celah, baik itu dikonfrontasikan atau dikontradiksikan dengan yang lain, atau mungkin barangkali mereka kontradiksikan dengan akal. Karena seringkali ada beberapa kisah-kisah yang terjadi di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut klaim mereka itu tidak sejalan dan selaras dengan akal sehat. Nah, ini sudah menjadi pekerjaan mereka, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menutup hati mereka. Yang ada hanyalah perasaan-perasaan iri dan dengki dan kebencian untuk selalu mencari kelemahan dan kekurangan dalam syariat kita, terutama adalah kekurangan dan kelemahan dalam perjalanan panjang sang Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, ya, ada beberapa faedah yang ingin kita sampaikan, ya, dan seperti yang biasa kita akan mulai dari riwayat terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan masuk pada faedah.
Riwayatnya tadi sudah kita sampaikan dari dua jalur. Kita ambil dari jalur Abu Musa al-Ash'ari dan dari satu kitab saja, yaitu dari Sunan At-Tirmidzi. Dan ini yang paling masyhur. Sedangkan yang dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Ibnu Sa'ad, ya, pun demikian dari Ibnu Asakir, tidak kita sebutkan jalur tersebut. Kita ngambil satu saja dari perawi seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Sunan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini bermula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam harus meninggalkan kota Makkah di usia 12 tahun. Ya, untuk sampai ke negeri Syam ini bukan perjalanan yang mudah. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia seperti itu harus melewati berbagai medan yang sangat berat sekali. Tapi sepanjang sejarah, mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan perjalanan ke negeri Syam itu sebanyak 4 kali, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin. 4 kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi peristiwa pertama itu adalah usia 12 tahun ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam. Peristiwa yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang pernikahannya dengan Khadijah. Ini adalah kesempatan kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengunjungi negeri Syam. Ya, ketika itu, dan nanti kita akan sampaikan, ditemani oleh budaknya Khadijah, siapa? Maisarah. Ini adalah kesempatan kedua Nabi SAW berkunjung ke negeri Syam. Sedangkan yang ketiga, usia Nabi SAW yakni sudah mulai dewasa banget. Ada yang mengatakan hampir 50-an tahun. Dalam peristiwa besar dicatat dalam sejarah Islam sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Peristiwa apa itu? Isra Mi'raj. Karena Nabi SAW sempat mengunjungi Syam, ya, yaitu Baitul Maqdis, dan ini menjadi peristiwa ketiga Nabi SAW diberikan kesempatan oleh Allah bisa ke negeri Syam. Adapun yang terakhir itu ada dalam perang Tabuk. Ketika Nabi SAW sudah di kota Madinah, salah satu perang yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk kalau kita lihat secara geografisnya sekarang itu masuk wilayah Mamlakah Saudiyah. Tapi sebagian ahli sejarah mengatakan sebelum adanya otonomi negara saat ini yang kita tahu, dulu belum ada yang namanya kerajaan atau wilayah negara yakni Saudi. Sebenarnya Tabuk ini sudah masuk dalam wilayah apa? Wilayah Syam. Karena berbatasan dengan Yordania. Ya, makanya di sana banyak sekali situs-situs dan peninggalan. Makanya dalam perang Tabuk suatu saat nanti kita akan bahas lebih khusus. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menemukan beberapa peninggalan umat-umat terdahulu yang pernah dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan adab untuk mereka semua. Nah, ini adalah 4 kali kesempatan. Pertanyaannya jemaah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ke negeri Syam? Padahal kita tahu perdagangan dan perjalanan dagang bagi para penduduk Makkah itu ada 2 negara yang dituju. Dan itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita was saif. Syita di dalam surat Quraisy itu artinya adalah perjalanan dagang di musim dingin. As-saif perjalanan dagang di musim panas. Di musim dingin, ya, sebagian penduduk Makkah ini dagangnya ke negeri Yaman. Karena di saat Makkah itu dingin, di Yaman itu suhunya lebih stabil. Ya, pun demikian di sana memang dibutuhkan bagi penduduk kota Makkah. Apa yang mereka beli, kulaan apa saja, produk apa saja yang mereka dibeli dari negeri Yaman. Para sejarah mengatakan dalam musim dingin sebagian pedagang ini larinya ke Yaman. Secara suhu memang lebih stabil dan mereka membutuhkan hasil dari negeri Yaman. Ada 2. Yang pertama adalah al-atar, kata para sejarawan, yaitu minyak-minyak wangi, itu belinya dari Yaman. Ya, aksesoris dan lain sebagainya itu belinya dari Yaman. Ya, makanya kalau kita lihat Mus'ab ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dahulu adalah seorang sahabat yang kaya raya.
Ya, yang namanya sandal atau sepatunya saja diimpor dari negeri Yaman karena memang terkenal. Aksesoris fashion, minyak wangi itu dari Yaman. Dan ini yang dibeli oleh penduduk dan para pedagang dari kota Makkah. Atau yang kedua katanya al-afawi. Al-afawi itu semacam bumbu-bumbu. Itu dibeli dari negeri Yaman. Lah, sedangkan kalau Syam itu di musim panasnya Makkah. Musim panas Makkah luar biasa sekali. Ini dimanfaatkan oleh sebagian pedagang untuk migrasi sekalian berdagang ke negeri Syam. Karena negeri Syam itu suhunya lebih stabil, di saat yang sama suhu di kota Makkah sangat panas sekali. Lah, apa yang dibeli di sana? Para sejarah mengatakan di negeri Syam di musim panas para pedagang bangsa Arab itu membeli al-mahsulat az-ziraiyah. Hasil bumi, hasil perkebunan itu diambil dari sana. Ya, lah inilah perjalanan dagang penduduk Makkah dan Nabi SAW. Meskipun dua perjalanan dagang ini sudah menjadi rutinitas tahunan, tapi sejarah membuktikan tak pernah sekalipun Nabi SAW mengikuti kafilah dagang ke negeri mana? Yaman. Malah ke negeri apa? Syam, dan itu sampai 4 kali. Apa alasannya? Syekh Shalih Al-Utsaimin hafidhahullah taala menjelaskan karena hal ini ingin mengaitkan kembali hubungan Nabi SAW nantinya dengan negeri para nabi. Karena para nabi semuanya berkumpul di mana? Dari negeri Syam. Yang kita tahu Palestina juga di sana. Semuanya. Dan kita tahu dari situlah hampir seluruh para nabi sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai utusan dan penutup para utusan itu semuanya dari sana. Jadi seakan-akan ini Allah Subhanahu Wa Taala punya skenario yang indah, ingin mengaitkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dengan negeri di mana disitulah para nabi yang sebelumnya itu tinggal. Lah, ini adalah alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Taib. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai juga di negeri Syam, dan ini tentunya menjadi pengalaman berharga. Dan ingat usia 12 tahun itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala memori yang sangat-sangat kuat untuk menyimpan detik-detik setiap episode ketika bertemu dengan Buhairah yang di sana. Maka oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di negeri Syam inilah ada 5 kejanggalan, ada 5 kejadian, yang itu sebenarnya dirasakan kejanggalan ini oleh para kafilah dagang kota Makkah, karena mereka biasa kan, ini sudah rutin tiap tahun, jadi datang ke sana setiap musim panas. Tapi ternyata ada 5 kejanggalan. Dan ini menjadi faedah pertama. Ada 5 kejanggalan yang terjadi selama perjalanan dagang, dan di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja kejanggalannya? Kejanggalan yang pertama, para ulama menyebutkan, dan ini didasarkan pada riwayat Sunan At-Tirmidzi tadi dari Abi Musa Al-Asy'ari. Kejanggalan pertama itu adalah keluarnya pendeta Buhairah dari sarangnya, dari kandangnya, dari tempat ibadahnya. Ini janggal banget. Karena mereka biasanya orang-orang suci yang tinggalnya itu di tempat ibadah mereka. Dan itu bertahun-tahun lamanya, banyak bolak-balik para kafilah dagang dari siapapun, dari manapun. Itu tak pernah kemudian mereka keluar berinteraksi dengan para pedagang. Enggak, ini urusannya masing-masing. Dia sebagai seorang pendeta memang tempatnya di dalam tempat peribadatannya, beribadah kepada Allah. Sedangkan para pedagang di sana ketemunya dengan sesama para pedagang, kulaan di sana. Tapi menjadi satu kejanggalan besar ketika Buhairah itu sampai keluar dari sarangnya, sampai kemudian benar-benar menyambut kafilah dagang. Ini adalah hal yang sangat janggal sekali. Padahal sekali lagi setiap tahun banyak yang datang, tapi acuh tak acuh, cuek banget. Tapi giliran perjalanan dagang yang di situ ada Nabi SAW, Buhairah keluar dari tempat peribadatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan pula kejanggalan yang lain ketika Buhairah ini langsung kemudian memegang tangan Nabi SAW. Kala itu para pedagang yang datang dari negeri
Makkah itu juga merasakan janggal, ngapain nyari anak kecil? Ya. Yang lebih janggal lagi ketika memegang tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian menyampaikan hada sayyidul mursalin, hada sayyidul alamin. Dalam redaksi yang lain hada rasulur rabbil alamin. Ini akan menjadi orang besar. Ini akan menjadi pemimpin alam semesta ini. Ini akan menjadi utusan dan dutanya Allah, penguasa alam semesta. Para pedagang yang lain, ya, mereka juga akhirnya bertanya-tanya kepada Bukhairah ini, dari mana ente tahu? Ini anak biasa, ini anak yatim. Ini dijelaskan seperti itu. Gak ada keistimewaan pada Muhammad. Dijelaskan oleh Bukhairah, kalaulah anda sekalian jeli, tidaklah perjalanan kalian keluar dari kota Makkah sampai di negeri Syam ini, kecuali semua pepohonan pun demikian batu-batuan sujud kepada anak kecil ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian dia semakin yakin, Bukhairah ini sembari memegang tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hada sayyidu rabbil alamin, ini akan menjadi pemimpin dunia. Ini janggal. Yang kedua, sudah keluar langsung kemudian memprediksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dunia. Yang ketiga, Bukhairah ini langsung kemudian masuk ke tempat peribadatannya lagi, langsung mengambil dan menyiapkan makanan yang wah. Bayangkan, ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Mereka punya wilayah masing-masing. Para pendeta ya ibadah di dalam, acu tak acu. Banyak sekali pedagang yang setiap tahun dagang ke sana pun tak pernah kemudian disapa atau disambut malam. Ini subhanallah, disiapkan makanan. Bahkan kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diusir para pedagang. Dikira jamuan makanan itu ditujukan kepada orang-orang besar, dan itu wajar. Tapi ternyata apa? Bukhairah menginginkan jamuan ini agar anak kecil itu, yaitu Rasulullah SAW, ikut serta di dalam jamuan makan ini. Ya, barulah kemudian Nabi SAW bisa menikmati makanan yang sudah disiapkan oleh Bukhairah. Ini kejanggalan yang ketiga. Subhanallah. Ya, bahasa kita kok perhatian banget, yang biasanya nggak seperti ini. Yang keempat, ya, di antara kejanggalan yang keempat disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi satu-satunya anak kecil sebenarnya di dalam kisah ini. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah tempat, selalu ada naungan, bayangan yang selalu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu disampaikan oleh Bukhairah. Coba kita lihat. Katanya, Bukhairah yakin banget ini manusia yang akan menjadi pemimpin dunia. Salah satunya coba kita lihat, bayangan itu akan selalu mengikuti dia terus. Makanya di sini ada yang usil dalam riwayat tersebut. Seorang pedagang dari negeri Makkah ini kemudian mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berharap dia bisa menempati tempat duduknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biar dia mendapatkan naungan. Tapi ternyata naungannya itu tetap mengikuti apa? Kemanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Subhanallah. Ini adalah kejanggalan yang keempat. Sedangkan kejanggalan yang kelima disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, ya, kedatangan 7 pasukan Romawi. Ini menjadi janggal. Makanya 7 pasukan Romawi ini mendatangi mendatangi Bukhairah, bertanya. Bukhairah langsung kemudian menanyakan, ngapain ente sini? Gak biasanya antum semua ini sidak di tempat ini. Tapi 7 dari pasukan Romawi ini kemudian menyampaikan bahwasanya kami mendapatkan instruksi, kami juga mendengar bahwasanya calon pemimpin dunia atau calon nabi di bulan ini akan datang dan akan lewat jalan ini, subhanallah. Ya, tentu mereka dapatkan dari penasihat-penasihat raja Romawi. Dan kita tahu penasihat raja dari dulu itu adalah orang-orang yang dianggap alim, orang-orang yang mengerti agama. Dan kita tahu kerajaan Romawi dibangun di atas agama Nasrani. Otomatis para penasihatnya adalah pendeta-pendeta mereka. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada raja. Raja baru kemudian mengirim 7 pasukan ini. Tapi alhamdulillah Rasulullah SAW bersama para kafilah dagang dari negeri Mekah sudah balik ke negerinya.
Ya, maka ini adalah salah satu di antara banyak sekali kejanggalan, dan ini menjadi kejanggalan yang kelima. Tapi ada catatan besar di sini. Ya, ada satu ungkapan di akhir riwayat ini yang menjadikan para ulama ilmu hadis silang pendapat mengenai status kisah ini. Ya, setelah kedatangan 5 itu ternyata disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, Buhairah ini memerintahkan kepada Abu Thalib agar ponakanmu ini segera bawa balik, suruh pulang secepatnya. Ternyata yang menemani Nabi SAW untuk balik ke negeri Makkah, kota asalnya ini adalah satu Abu Bakar dan yang kedua Bilal. Kalau seandainya Abu Bakar itu nggak ada masalah, karena usia Nabi SAW dengan Abu Bakar ini ya kisaran selisih 2 tahunan atau 2,5 tahun. Yang jadi masalah statusnya Bilal, karena Bilal ini selisihnya sekitar 10 tahun, bahkan ada mengatakan 12 tahun. Berarti besar kemungkinan kalau seandainya cerita ini dipaksakan bahwasanya Rasulullah SAW kembali ke negeri Mekah ditemani oleh Bilal salah satunya, ini yang tidak bisa dipercaya dan tidak bisa masuk akal, karena besar kemungkinan Bilal itu kalau nggak masih bayi atau belum lahir, dan ini nggak mungkin menemani Nabi SAW balik ke negeri Mekah. Lah, ini yang jadi masalah, ya, dan ini menjadi cerita akhir dalam Sunan At-Tirmidzi. Tapi apa saja yang faedah yang bisa kita petik dari sini semua yang dijamain dirahmati Allah selain tadi 5 kejanggalan? Di antara yang faedah yang bisa kita petik dari kisah pertemuan Nabi SAW dengan pendeta Buhairah ini adalah status yakni riwayat, ya, bagaimana sikap dan pendapat para ulama ilmu hadis mengenai kisah ini. Ya, kita berbicara masalah ulama ilmu hadis dulu, masalah orang-orang yang benci kepada syariat kita, orientalis, ya, orang-orang dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti kita akan bahas subatnya dan bagaimana kita membantahnya. Ya. Nah, untuk masalah ini ternyata para ulama ilmu hadis silang pendapat mengenai status kisah ini. Terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kisah ini adalah kisah nyata. Ya, tidak ada satupun dan kejanggalan atau barangkali satu cuplikan kisah ini yang dianggap lemah, itu tidak ada. Intinya kisah ini 100% sahih tanpa catatan. Nah, ini salah satunya adalah Imam Sahibu Al-Mustadrak, ya, yaitu Imam Al-Hakim termasuk diantaranya. Salah satunya adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Beliau juga meyakini kisah ini 100% sahih. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kisah ini dhaif. Berarti mau tidak mau kita harus tolak mentah-mentah. 100% kita tolak. Dan gak sembarangan yang mengatakan demikian adalah Imam Az-Zahabi. Ada beberapa alasan yang menjadikan Imam Zahabi mendhaifkan. Salah satunya perawinya, Abdurrahman ibnu Ghazwan ini terkenal dengan mungkirul hadis. Makanya dia tidak setuju. Kisah ini tidak sahih. Ini alasan pertama, karena perawinya bermasalah. Alasan yang kedua itu adalah keberadaan naungan yang selalu membersamai dan menyertai Nabi SAW. Ini nggak masuk akal katanya. Makanya ini menjadi dalil yang kedua bagi pendapat yang kedua yang menolak 100%. Karena ada kejadian yang tidak masuk akal, naungan kok selalu menyertai Nabi SAW kemana-mana. Yang ketiga katanya, ya, Abu Thalib sebagai sang paman itu tak pernah sekalipun menyindir atau paling enggak membuka lagi memori ketika Nabi SAW kelak menjadi seorang utusan. Nabi SAW tak pernah kemudian menyentil Abu Thalib. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, pendapat yang kedua mengatakan kalau memang kisah ini benar, kenapa ketika Rasul SAW resmi menyandang sebagai seorang utusan kok nggak pernah mengingatkan lagi kepada Abu Thalib? Abu Thalib, saya ini utusan. Jenengan kok nggak percaya sih? Bukankah dulu jenengan ini pernah bareng sama saya waktu ke negeri Syam ketemu sama
Bukhairah. Nah, kisah ini kan nggak pernah kita jumpai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 40 tahun menyandang statusnya sebagai seorang utusan, nggak pernah mengulik lagi, nggak pernah kemudian mengingatkan kembali dengan pengakuan dari Bukhairah. Kata pendapat yang kedua, lah itu menunjukkan bahwasanya kisahnya ini nggak sahih. Ini adalah dalil yang ketiga. Adapun yang dalil yang keempat, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini pendapat yang kedua yang mengatakan kisahnya itu tertolak 100%. Itu juga kasusnya Bilal tadi. Ya, kenapa Bilal diikut-ikutkan dalam kisah ini? Padahal besar kemungkinan, bahkan bisa diyakini Bilal itu kalau belum lahir bisa jadi usianya baru 2 tahun, nggak mungkin menemani Nabi SAW yang balik ke kota Makkah. Makanya pendapat yang kedua mengatakan sudah tertolak 100%. Salah satunya adalah Imam Az-Zahabi. Pendapat yang ketiga, ya, pendapat ketiga ini insya Allah pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan saya secara pribadi lebih condong kepadanya. Pendapat yang ketiga ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, adalah kisah ini kisah nyata tapi dengan catatan. Riwayatnya sahih tapi dengan catatan. Di antara yang mengatakan demikian itu adalah Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Albani mengatakan kisah ini nyata, riwayatnya sahih tapi dengan apa? Catatan. Catatannya apa? Cuplikan terakhir yang tadi itu termasuk dhaif. Ini saja berarti harus dibuang. Ya, ungkapan terakhir di dalam Sunan At-Tirmidzi bahwasanya akhirnya kemudian Nabi SAW balik ditemani oleh Abu Bakar dan Umar, Bilal, ini harus kita buang. Selama itu kita buang, riwayatnya tetap dianggap sahih dan kisah ini adalah kisahnya nyata. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Bukan pendapat yang pertama menerima mentah-mentah, karena ada yang janggal sekali dengan usia Bilal tadi. Dan kita juga tidak menolak juga 100%. Ya, sebagaimana pendapat yang kedua dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Karena kita sampaikan tadi banyak sekali para ulama ilmu hadis, bahkan para sejarawan itu mengutip, mencantumkan di dalam karya besar mereka kisah ini. Ini menunjukkan apa? Ya, ini menunjukkan bahwasanya kisah ini adalah kisah nyata. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala sebagai pakar ahli hadis tetap harus bijak menyikapi hal ini. Iya, sahih tapi dengan catatan kisah yang bagian akhir tadi itu harus dibuang karena kisah ini tidak valid. Dan ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan tentunya nanti kita akan sampaikan beberapa yakni bantahan-bantahannya. Bantahan yang pertama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terhadap riwayat bahwasanya ada perawinya yang bernama Abdurrahman ibnu Ghazwan. Ini katanya perawinya bermasalah, mungkirul hadis. Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya bukankah ada banyak jalur riwayat ini? Ketika jalurnya itu sangat banyak, itu bisa dijadikan sebagai penguat. Dalam bahasa ilmu hadis namanya syawahid, atau bisa jadi turuk, yakni jalur-jalurnya sangat banyak. Dan itu sudah ma'ruf di kalangan para ilmu hadis. Seandainya satu itu bermasalah, selama ada dalil-dalil penunjang dan penguat yang lain, ini bisa saling melengkapi dan saling menguatkan yang menjadikan riwayat tersebut tetap bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini sudah ma'ruf. Makanya Syekh Albani menjelaskan demikian. Itu adalah bantahan yang pertama mengenai status hadis yang dinyatakan oleh pendapat yang kedua sebagai pendapat atau riwayat yang tidak sahih. Yang kedua, diantaranya adalah tentang kejanggalan apa tadi? Naungan. Ini dianggap peristiwa yang tidak masuk akal. Ini juga dibantah. Ya, kalau seandainya hanya karena faktor tidak masuk akal kemudian menolak kisah ini adalah pendapat yang sangat lemah sekali. Makanya diantara pendapat yang sahih yang tadi yang ketiga mengatakan ada kejadian yang lebih tidak masuk akal lagi padahal kalian semua meyakininya. Apa itu? Di usia 4 tahun dulu apa? Pembedahan dada Nabi SAW. Ini malah lebih nggak masuk akal lagi ini. Bahkan lebih nggak masuk akal lagi daripada sekedar naungan yang menyertai Nabi SAW.
Bahkan kalau kita kaitkan dengan yakni Usaid bin Khudair, ini adalah salah satu di antara karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yakni seorang yakni sahabat ketika beliau membaca ayat kursi, naungan dan awan itu selalu menyertainya. Ini juga terjadi. Kalau hanya sekedar tidak masuk akal kemudian engkau menolak ini, kita tidak bisa menerimanya. Karena ada kejadian dan peristiwa yang lebih tidak masuk akal lagi, sedangkan kalian itu meyakini dan mempercayai. Berarti kan apa? Ini kontradiksi atau standar ganda. Kita nggak bisa menerima. Ya, ini adalah yang kedua. Adapun yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai kenapa Nabi SAW tidak pernah mengingatkan apa? Abu Thalib dengan kejadian ketika bertemu dengan Bukhairah, padahal ini kesempatan emas supaya Abu Thalib ini semakin yakin bahwasanya Nabi SAW menjadi Nabi ini sudah diprediksi oleh siapa? Orang lain gitu loh. Tapi kenapa kisah masa lalu tidak pernah diingatkan oleh Nabi SAW? Apa jawaban para ahli hadis? Ini nggak perlu. Ya, seakan-akan pengen ngatur-ngatur harus ada riwayat seperti itu. Itu nggak perlu. Kalau memang tidak ada kisah ini, bukan berarti kemudian kisah ini apa? Ya, artinya Nabi SAW ketika tidak mengingatkan dengan kisah tersebut dan tidak ada riwayat mengenai hal ini, bukan berarti kisah itu tidak nyata. Tidak seperti itu. Berpikirnya nggak sejauh itu. Tapi kita harus lihat dari sisi lain. Karena memang kisah ini tidak perlu kemudian diingatkan lagi kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib itu sebenarnya sudah meyakini bahwasanya keponakannya ini adalah seorang nabi. Risalah yang dibawa itu adalah kebenaran. Dan itu sudah diakui sendiri oleh siapa? Abu Thalib. Makanya dalam sebuah bait syair, Abu Thalib ini pernah menyampaikan dan dicantumkan oleh Imam Thahawi dalam Aqidah Thahawiyahnya, "Walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adnanil bariyya dinan laula al-mulama au hadara masabbatin lawajadtani bidzaka mubina." Dalam bait syair ini pengakuan sendiri dari Abu Thalib. Jadi nggak usah diingatkan, Abu Thalib sudah percaya. Tapi ada satu alasan yang mendasar kenapa beliau tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Walaqad alimtu, aku sudah percaya, aku sudah mengakui, aku sudah yakin anna dina Muhammad." Coba kita lihat bahwasanya ajaran dibawa oleh ponakanku Muhammad ini adalah min khairi adinanil bariyah dinan, ajaran yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dan inilah sebenarnya tuntunan yang harus diikuti oleh al-bariyah, seluruh makhluk, seluruh manusia. Dan itu pengakuan sendiri dari Abu Thalib ya. Tapi coba kita lihat alasannya. Setelah mengakui seperti itu, kenapa? Ya, kisah tragis dari Abu Thalib tak pernah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Lah alasannya ini, laulal malama au hadara masabbatin lawajadtani bidzaka mubina. Kalau bukan rasa takutku, rasa khawatirku, aku akan dibuli, dicela habis-habisan oleh para pembesar Quraisy. Kalau bukan rasa takutku, aku akan dihina oleh mereka karena aku seandainya mengikuti agamanya Muhammad, pasti. Kalau bukan rasa takut ini, pasti engkau akan mendapati aku termasuk di antara pengikutnya Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya nggak mau. Karena apa? Dia lebih takut bila nanti dibuli habis-habisan, dicela oleh pembesar yakni Quraisy, terutama adalah saudaranya sendiri. Siapa? Abu siapa? Saudaranya dari Abu Thalib siapa? Abu Lahab. Karena memang Abu Thalib ini lemah dari satu sisi ini. Meskipun beliau punya prinsip yang kuat dalam membela kebenaran, memberikan yakni hak-hak, termasuk ponakannya sendiri Rasulullah SAW kan selalu dibela, disokong oleh yakni Abu Thalib. Makanya para ulama mengatakan nggak perlu harus ada riwayat di mana Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Thalib bahwasanya aku ini benar-benar Nabi. Nggak perlu riwayat itu. Kenapa demikian? Lawang si Abu Thalib sudah ngaku sendiri kok. Hanya saja dia nggak mau mengikuti Nabi SAW. Tahu, percaya betul bahwasanya ponakannya ini seorang Nabi. Apa yang disampaikan itu adalah wahyu dari Allah. Tapi dia nggak mau untuk masuk Islam karena apa? Ketakutannya ini tadi. Laulal malama au hadara masabbatin lawajadtani bidzaka yani mubina. Ini yang beliau khawatirkan dan ini menjadi pelajaran dan renungan untuk kita semua ya.
Ya, kebenaran itu tetap harus kita junjung yani tinggi. Ya, ajaran Islam ini harus benar-benar kita pertahankan. Adapun yang ketakutan kita akan dihina, kita akan yang dicela, itu sudah menjadi resiko dimanapun yang kita berada dan kapanpun yang kita berada. Karena dakwah yang kita pegang kuat-kuat ini adalah dakwah yang mulia, dakwahnya para utusan sebelumnya. Dan seandainya kita ada rasa khawatir dan rasa takut akan dicela, dihina, insya Allah gak akan seberat sebagaimana dirasakan oleh para nabi sebelum kita. Ini sebenarnya hiburan bagi kita semua. Ya, nah ini adalah bantahan dari para ulama. Adapun yang keempat yakni tadi. Nah, terus kasusnya Bilal bagaimana? Padahal yakni Bilal ini jamaah dirahmati Allah, ya, itu bisa dipastikan kalau belum lahir ya masih usia 2 tahun. Bagaimana menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini sudah dijawab tadi oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Iya, kita tahu riwayat ini riwayat yang dhaif. Tapi hanya pada nukilan terakhir ini saja. Jangan kau pukul rata gitu maksudnya Imam Syekh Albani itu. Ini saja yang kita buang. Karena ini tidak sahih. Adapun yang kisah sebelumnya mulai dari awal saya bertemu sampai kemudian ya disuruh pulang. Nah, ini selesai sampai di situ titik. Adapun kemudian ditemani oleh Bilal dan Abu Bakar, inilah yang harus kita hilangkan. Ya, dan itu sudah dijawab oleh Syekh Albani rahimahullahu yani taala. Adapun sisipan dari orang-orang orientalis mengatakan yakni bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bertemu, bertatap muka dengan Buhairah. Karena menurut mereka ya orang-orang orientalis ini tambahan, tidak ada dalam buku-buku sejarah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup di abad yang ke-6. Sedangkan Buhairah ini diyakini hidup di abad keberapa? Ke-4. Bertemu enggak? Nggak mungkin bertemu kalau seandainya ya angkanya ini benar. Buhairah diyakini oleh orang-orang orientalis ya itu hidup di abad yang ke-4, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di abad yang ke-6, berarti sudah nggak akan bisa bertemu. Apakah memang demikian? Ya, ada beberapa ya bantahan-bantahan terhadap yakni riwayat ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu yani wa taala. Ya. Lah, di antara faedah yang lain nanti juga kita akan yani sampaikan beberapa bantahan dan faedahnya insyaallah taala. Kisah ini yang ketiga ya. Kisah ini adalah kisah nyata. Ya, kisah ini adalah kisah nyata. Kalau tadi yang pertama 5 kejanggalan, faedah yang kedua status hadis ini yang masih dipersisikan oleh para pakar ahli hadis ada 3 pendapat, tapi yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang terakhir beserta yang bantahan-bantahannya. Adapun faedah yang ketiga, kita harus yakini bahwasanya kisah ini adalah kisah nyata ya jamaah. Ya, kenapa demikian? Bukankah cukup dengan penuturan Syekh Albani yang tadi? Iya, tapi kita akan sebutkan pula banyak sekali syubhat-syubhat dari kalangan orang-orang orientalis, di mana mereka seringkali meragu-ragukan keyakinan kita sebagai kaum muslimin yang sudah mengakar kuat semenjak kecil, semenjak SD, bahwasanya pertemuan ini dan kisah ini adalah kisah yang benar-benar terjadi pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ya namanya orang yang maaf ya iri, dengki, itu kan selalu dicari apanya? Kesalahannya. Bahkan kebenaran pun selalu diputar balikkan ya di fakta. Itu sudah wajar. Sama juga dengan orang-orang orientalis. Makanya saya sampaikan ini jamaah, kalau seandainya kita selalu merasa di zona aman, kita nggak akan merasakan syubhat ini. Kita tidak akan sampai kepada kita informasi bagaimana sih tanggapan orang-orang non-muslim terhadap kisah ini luar biasa. Intinya mereka ingin menistahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya mereka ingin mengubah keyakinan yang sudah mengakar kuat di hati kita selama ini. Nah, salah satunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari nama Buhairah itu sendiri. Kita akan sampaikan secara yang dirinci mungkin pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Karena Buhairah ini kan banyak. Ada Buhairah, ada Bahira, ada Behira. Kata mereka orientalis, coba lihatan itu. Ya dimosok satu nama saja beda-beda. Terus itu siapa lagi itu? Kalau kita sesekali searching ya Pak ya tentang yani Buhairah itu nanti muncul semua.
Kadang-kadang sebelumnya itu diawali dengan Jos, kadang-kadang Sergi, kadang-kadang Sergius Uhaira, ya, kadang-kadang ya The Monk, ini pakai bahasa Inggris, ya. Lah, ini apa gitu loh kata mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kisah ini nggak valid karena banyaknya apa? Perbedaan mengenai status orang yang pernah ditemui oleh Nabi SAW di sana. Kalau memang banyak versi ya sudah ditolak ya ini saja. Ya itu juga nanti ada jawabannya. Termasuk diantaranya adalah syubhat mengenai keberadaan si siapa namanya ini Bukhairah ini. Masya Allah ya, padahal dari dulu kita mau pelajari Bukhairah ya tenang-tenang saja, bukan sosok yang kontroversial. Tapi giliran ya nih saat ini subhanallah selalu ada subat-subat dari orang-orang yang benci kepada Islam. Dan di antara subat yang lain ya ketika mereka sudah mulai mentok, nggak bisa membantah yakni fakta yang ada, apa yang mereka sebarkan ya nih jamaah, dianggap bahwasanya si Bukhairah ini adalah orang yang murtad, nggak usah digugu. Dan bagaimana kita membantahnya nanti juga kita akan sampaikan. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini sosok fiktif, yakni nggak ada buktinya. Itu juga terbantahkan. Hasil yakni dari apa? Penelusuran yang ada di negeri yakni Syam, itu ternyata apa? Masih ada peninggalan dan situs-situsnya. Ya, diketahui masih ada jejak tempat yakni peribadatan di daerah selatan apa? Selatan Syam, dan itu ditulis yakni oleh Muhammad yani Ridho. Nanti kita akan sampaikan yani pula. Ya. Dan termasuk diantaranya dia ini sudah bukan apa? Bukan orang Nasrani lagi, karena dia sudah dianggap murtad. Ini juga nanti ada jawabannya. Murtad yani gimana? Lawan beda yani sekte kok. Kalau seandainya beda sekte wajar loh, ada perbedaan. Ya coba kita lihat antara ortodoks yakni dengan Katolik, dengan siapa lagi? Protestan, itu kan beda-beda kan? Nah, ini pun yani sama. Wajar ya ini kalian semua membuli habis-habisan karena dianggap murtad, karena memang beda apa? Beda sekte. Nanti kita akan sampaikan yani pula. Dan masih banyak lagi yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu ya. Ternyata sosok yani Bukhairah ini yang selama ini tidak pernah yani kita jumpai syubhat-syubhat yang dialamatkan yani kepada beliau ini ternyata banyak sekali. Tentu ini menjadi PR besar bagi kita semua, dan inilah kesempatan kita untuk mempelajari fikih sirah nabawiyah. Karena fikih sirah nabawiyah tidak hanya sekedar kita menyampaikan, mempelajari kronologi secara histori dan waktunya saja, tapi seringkali juga kita akan mengambil beberapa pelajaran penting dari sisi yang lain, dari sisi fikih kadang-kadang, dari sisi bahasa, kadang-kadang dari sisi ilmu sosial, terkadang dari sisi ilmu akhlak dan ilmu psikologinya, bahkan kadang-kadang berkaitan dengan ilmu apa? Yani ilmu sains, yani juga. Nah, nanti kita akan yani bahas ilmu sains itu nanti banyaknya di mana? Di peristiwa Isra Mi'raj. Nanti kita akan yani subhanallah. Masuknya kemana-mana. Termasuk diantaranya adalah tentang syubhat. Ya, bagaimana kita menyampaikan syubhatnya mereka dan bagaimana kita mampu untuk mematahkan yani argumen mereka, itu sangat penting sekali. Lah itulah diantara yani faedah kita mempelajari fikih sirah yani nabawiyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih berikan yani kesempatan untuk kita semua membahas syubhat ini. Dan para jamaah jangan kemudian menuduh saya ini ustadz syubhat ini. Kok setiap ada kajian anak syubhati. Lah ini memang diantara kita mempelajari hikmahnya kita mempelajari fikih sirah nabawiyah. Kalau seandainya kita mempelajari fikih, bukan fikih ya, sirah nabawiyah murni, ya sudah kita pelajari ya dari tadi, mulai dari awal bertemu ini, kemudian hadisnya ini bagaimana statusnya, selesai sudah masalah. Tapi kalau seandainya dari fikih sirah nabawiyah itu luar biasa, kesana kemari. Dan termasuk nanti ketika kita membahas pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, apa fikih sirah nabawiyah? Nabi SAW menikah pertama kali dengan janda apa dengan gadis? Nah, apakah itu termasuk sunnah yang harus diikuti oleh umatnya? Nah, itu juga nanti kita akan bahas dari siapa Nabi, yakni fikihnya. Ya, ini adalah bagian dari kita mempelajari fikih sirah nabawiyah. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada pertanyaan, monggo.
dipersilakan ya ini jamaah. Insyaallah kita akan bagi menjadi sesi kedua karena masih banyak nanti. Ini butuh pendalaman. Nanti kita akan sampaikan setiap item-item dari syubhat itu, kemudian kita akan patahkan yani satu persatu biidznillah yani taala. Yani termasuk diantaranya adalah keyakinan yani mereka bahwasanya ini yang paling parah. Ya namanya orang sudah terpojok itu kan ada yani saja. Bahasanya orang yang sudah tenggelam, mau tenggelam, yang namanya rumput yang tidak punya kekuatan saja dijadikan sebagai apa? Sebagai media terakhir untuk bisa menyelamatkan. Tapi ya nggak ada apanya. Ya ini nggak ada kekuatan, nggak ada faedahnya sama sekali. Ini juga sama. Di antara yang paling menunjukkan maaf kedunguan mereka itu ketika mereka sudah terpojok ngomong, ya uslah kita percaya bahwasanya Bukhairah itu ada. Ya kita percaya bahwasanya Bukhairah itu pernah ditemui oleh Yani Muhammad. Tapi sebenarnya, lah ini masih ngeyelnya itu. Muhammad ini ketika menyampaikan wahyu itu adalah hasil didikannya siapa? Bukhairah. Ya, jadi pertemuan itulah kemudian Muhammad ini belajar dari sana, baru kemudian ke Makkah, kemudian bagaimana kita membantahnya nanti insya Allah. Masih banyak insya Allah. Nggak ada tuduhan saya ini penyapa satu syubhat dan lain sebagainya, enggak ya nanti, tapi inilah kenyataannya ya. Nanti kita akan sampaikan beberapa kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh mereka, termasuk The Legend yani of The Legend apa? Bukan of Condor Heroes ya. Kalau dulu kan kita kena syubhat masih kecil itu ya. Ini ada beberapa kitab yang dikarang oleh mereka. Yani Barbara Rogema atau Griffith ini juga sudah menulis tentang kisah ini. Berarti menunjukkan bahwasanya kisah ini adalah kisah nyata. Ya, The Legend of Sergius Bukhairah, ada The Legend yani of the Monk yani Bukhairah, dan banyak lagi yang kitab-kitab yang mengulas tentang yani Bukhairah itu sendiri. Dan inilah sebenarnya yang kita jadikan sebagai senjata untuk mematahkan syubhat-syubhat yani mereka. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan kamu dan jawab. Ada pertanyaan yani jamaah? Cukup insyaallah ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan agak sedikit penasaran yani kita terhadap syubhat-syubhat tadi dan bantahannya. Ya mudah-mudahan ya 1 bulan lagi kita akan yani sampaikan yakni lebih rinci satu persatu, dan apa yakni faedah yang lain yang belum kita tuntaskan yakni hari ini karena masih banyak faedah yang lain. Allah taala alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada faedahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafir majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.